Bunda Di, apa kabar? Sehat selalu ya, bahagia selalu, semangat luar biasa. Kali ini Bunda Di akan membahas kesanggupan berpikir secara dewasa. Apa maksudnya itu? Ya, terkadang banyak hal yang dilakukan para remaja untuk melakukan sama seperti teman-teman sebayanya. Terkadang mereka itu hanya ikut-ikutan, padahal dirinya sendiri sebenarnya tidak ingin untuk melakukan seperti itu. Nah, ada suatu contoh, ada anak bernama Robin. Robin ini berumur 15 tahun. Dia rupanya mulai merokok. Di kalangan remaja mungkin hal itu biasa ya, karena rasanya kalau itu seperti tren di dalam pergaulan anak-anak remaja. Namun sebenarnya Robin ini bukan karena dia ingin untuk merokok sebenarnya, tetapi karena semua temannya merokok, melakukan hal yang sama seperti yang dia lakukan, ia sebenarnya tidak ingin untuk melakukan yang dilakukan teman-temannya itu, karena selain sebenarnya dia punya sakit asma yang dimana ketika dia menghisap rokok dia akan mengalami sesak di dalam dadanya ya, tetapi karena dia ingin dianggap sebagai kamu sama dengan aku suka merokok, seperti itu ya. Tapi dalam batin si Robin ini dia mulai berpikir, kenapa ya saya kok merokok? Jadi dengan berpikir sendiri, ia akhirnya dapat melawan pengaruh-pengaruh teman-teman sebayanya. Dia mulai berpikir, oh iya ya, apa sih manfaatnya buat saya ini merokok? Padahal saya ini sakit. Dimana saya kalau menghirup asap ataupun saya merokok ini, sebenarnya saya ini asma saya kambuh, bahkan saya sesak. Akhirnya dia mulai mempunyai prinsip sendiri bagaimana dia harus berhenti merokok dan tidak mengikuti gaya hidup seperti teman-temannya. Maka tepat kalau ada firman Tuhan yang mengatakan mendesak kepada kaum remaja untuk mengembangkan kesanggupan berpikir secara dewasa. Itu maksudnya apa ya? Seseorang yang mengalami kesanggupan berpikir tidak perlu bersandar kepada teman-temannya yang kurang berpengalaman dalam hal yang biasa mereka lakukan ya. Tetapi ia akan menjadi percaya diri. Oh, aku nggak sepatutnya ya harus meniru teman-temanku untuk merokok, gaya-gayaan, kemudian mencoba berbagai jenis rokok yang mungkin kebanggaan bagi anak laki-laki atau anak perempuan. Sekarang disayangkan ya, anak perempuan sekarang juga banyak yang merokok. Tetapi semoga anak-anak itu nantinya bisa mengerti bahwa hal itu selain mengecewakan hati Tuhan, itu buat kesehatan tidak baik sebenarnya. Kalau kita pengen tren, kita pengen viral, pengen hal-hal yang dianggap teman sebaya itu diterima, ya kita harus tahu mana yang baik dan mana yang buruk yang harus kita pilih di dalam pergaulan kita. Enggak selamanya kita harus meniru teman kita. Teman kita merokok, ayo merokok. Teman kita nge-vape, ayo nge-vape. Enggak selamanya seperti itu. Justru kedewasaan itu dilihat ketika kamu berbeda dengan teman-teman sebayamu. Berbedanya bukan yang buruk loh ya. Berbedanya kita lebih tahu kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Selain untuk Tuhan, kita juga tahu itu memang tidak baik untuk kesehatan kita. Nah, memang untuk menjadi percaya diri, untuk menjadi berbeda dengan teman, itu nggak gampang. Pasti banyak teman yang akan membenci kita. Duh, kemenyek. Wong teman-teman lainnya itu loh
melakukan hal yang sama, merokok, kok kamu sok suci sih, sok gaya pengen dianggap bener, dianggap baik sama orang lain gitu ya. Nah, itulah kadang ancaman atau bulian dari teman-teman ketika kita melakukan hal yang berbeda dengan mereka. Apalagi kita sedang melakukan prinsip-prinsip dalam firman Tuhan, pasti banyak yang gak suka, sok suci yo. Gaya tok, koyo bergaul ambek sing suci-suci ae. Selalu akan seperti itu. Tapi itu nggak apa-apa. Itulah cara kita akan menjadi dewasa nanti. Karena melalui bulian, mungkin melalui hal yang tidak disukai teman-teman kita, itu kita akan menjadi dewasa. Asalkan kita bisa menerima, memahami apa yang mereka katakan, itu tidak sesuai dengan mereka katakan. Jadi tetaplah sabar, tetap melakukan hal yang baik. Itulah adalah ciri-ciri remaja yang dewasa. Jadi pasti akan menjadi bahan bulian. Arek iku lho kemuainya on. Teman-teman cewek pada udah merokok, dia nggak mau merokok. Teman-teman cewek pada pakai celana pendek yang ketat-ketat, rok mini, tank top yang sampai kelihatan aurat tubuhnya. Tapi dia gaya tok, pakai bajunya tertutup, yang sopan-sopan. Gak suka aku. Pasti akan diperlakukan teman seperti itu. Itu wajar. Itu wajar, perlakuan yang wajar yang kita terima di dunia ini. Karena banyak orang tidak mengerti, tidak mau mendengarkan apa kata Tuhan. Mereka maunya egois, seenaknya sendiri. Itu yang pasti akan dilakukan banyak orang. Tapi nggak apa-apa, itulah proses kedewasaan. Kita pasti akan tidak bisa diterima di umum kalau kita melakukan hal-hal yang berbeda, yang baik menurut Tuhan. Dan apakah dengan cara-cara seperti itu kita akan terluput dari jerat keburukan di dunia ini? Nah, untuk selanjutnya nanti kita akan bahas tentang hal itu. Salam Bunda Di.